say, look. I call her Bobby, ain't talking about killing her. She wanna be it, she speak for a night, go man, newly out it. She gon' want me, these funny little bitches who never swim with a nigga with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpipi Hasibuan dengan NIM 1221092060 dengan mata kuliah Statistik. Judul yang saya akan bahas pada kali ini yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa sih yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif adalah cabang statistika yang berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan pengorganisasian data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik atau pola dalam data tersebut. Tujuan utama dari statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan dan meringkas data dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat lebih mudah dipahami. Ada beberapa teknik dalam statistika deskriptif. Yang pertama, ukuran pemusatan, yang kedua, ukuran penyebaran, dan yang ketiga, penyajian data. Dalam ukuran pemusatan ini, di dalamnya terdapat mean, yaitu nilai rata-rata dari sekumpulan data, sedangkan median, nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan, modus, nilai yang paling sering muncul dalam data. Yang kedua, ukuran penyebaran. Di dalam ukuran penyebaran ini terdapat rang, varians, dan standar deviasi. Rang ini yaitu selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam data, sedangkan varians, ukuran sebaran data sekitar rata-rata. Dan standar deviasi yaitu akar kuadrat dari varians yang menunjukkan sejauh mana dan tersebar dari rata-rata. Yang ketiga, penyajian data. Dalam penyajian data ini terdapat tabel frekuensi, yaitu menyajikan jumlah kemunculan tiap nilai dalam data. Yang kedua, diagram batang, diagram garis, dan histogram. Visualisasi untuk menggambarkan distribusi data. Sedangkan box plot yaitu visualisasi yang menunjukkan sebaran data termasuk nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Statistika deskriptif tidak digunakan untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi lebih luas, melainkan hanya untuk menganalisis dan menggambarkan data yang ada. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang statistik inferensial, yang dimana statistik inferensial adalah cabang statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau prediksi mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi tersebut. Berbeda dengan statistika deskriptif yang hanya menggambarkan atau merangkum data, statistika inferensial bertujuan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum atau membuat prediksi mengenai suatu populasi berdasarkan data yang terbatas. Tujuan statistika inferensial. Tujuan utama statistika inferensial adalah untuk membuat dugaan atau estimasi, keputusan atau inferensi tentang karakteristik populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel data. Hal ini sangat penting karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi sehingga kita mengandalkan data sampel untuk menarik kesimpulan. Teknik dan konsep dalam statistika inferensial. Yang pertama, estimasi parameter populasi. Estimasi titik yaitu proses memberikan nilai tunggal, misalnya rata-rata sampel, sebagai perkiraan untuk parameter populasi, misalnya rata-rata populasi. Yang kedua, estimasi interval. Memberikan rentan nilai yang diyakini mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat mengatakan bahwa rata-rata populasi berada dalam interval tertentu. Yang kedua, estimasi parameter populasi. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah proses untuk menguji apakah suatu persyaratan tentang suatu parameter populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Proses ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Menyusun hipotesis nol atau H0, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan. Yang kedua, menyusun hipotesis alternatif atau H1, hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan.
Menentukan statistik uji. Menggunakan data sampel yang menghitung statistik uji seperti t-test atau z-test. Mengambil keputusan membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis untuk memutuskan apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak. Yang ketiga, analisis regresi dan korelasi. Regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Misalnya, untuk memprediksi nilai variabel independen atau tergantung berdasarkan suatu atau lebih variabel independen bebas. Yang kedua, korelasi. Digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel saling terkait. Korelasi tidak menunjukkan sebab dan akibat, hanya menunjukkan apakah ada hubungan linear antara dua variabel. Yang keempat, pengujian chi-square. Digunakan untuk menguji apakah ada hubungan atau ketidaksamaan distribusi antara dua variabel dikategorikan, misalnya apakah apakah jenis kelamin berhubungan dengan preferensi produk tertentu. Langkah-langkah dalam statistika inferensial. Yang pertama, pengambilan sampel. Langkah pertama adalah mengambil sampel yang representatif dari populasi. Sampel ini harus dipilih dengan cara acak untuk menghindari bias. Yang kedua, menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis H0 dan hipotesis alternatif H1. Hipotesis 0 biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan sementara. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan atau hubungan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan menghitung statistik sampel. Menggunakan data sampel untuk menghitung statistik yang relevan secara rata-rata proporsi atau standar deviasi yang digunakan untuk membuat estimasi atau uji hipotesis. Menentukan tingkat signifikan. Biasanya tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, yang berarti kita menerima kemungkinan 5% kesalahan tipe 1 menolak hipotesis 0 yang benar. Uji statistik dan keputusan. Berdasarkan statistik yang dihitung, kita akan melakukan uji hipotesis atau membuat estimasi interval dan akhirnya membuat keputusan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Contoh penerapan statistika inferensial. Estimasi populasi. Misalnya sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata gaji karyawan di seluruh cabang perusahaan atau populasi. Namun mereka hanya memiliki data sampel dari 50 karyawan. Dengan menggunakan rata-rata sampel dan teknik estimasi, mereka dapat membuat perkiraan rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Yang kedua, uji hipotesis. Sebuah universitas ingin mengetahui apakah metode pengajar baru meningkat nilai uji mahasiswa. Mereka membandingkan nilai ujian sebelum dan sesudah menerapkan metode baru menguji dengan uji T untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan secara statistik. Yang ketiga, regresi dan korelasi. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Dengan menggunakan analisis regresi linear, peneliti dapat memprediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar mahasiswa. Sementara itu, analisis korelasi dapat digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel tersebut. Jadi kesimpulannya, statistika inferensial memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan atau prediksi yang lebih luas tentang suatu populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Teknik-teknik seperti estimasi parameter, uji hipotesis, regresi, dan korelasi memberikan alat untuk membuat dugaan yang lebih tepat tentang dunia yang lebih besar daripada hanya data yang ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.